Kalau kita mau benar-benar ngerti asal-usul bangsa Arab, kita harus mulai dari tanah mereka dulu. Yuk kita coba petakan sebuah kisah kuno tentang gimana sih geografi dan garis keturunan itu ngebentuk sebuah bangsa yang nantinya bakal mengubah dunia. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan utamanya. Siapa sih sebenarnya bangsa Arab yang asli itu dan dari mana asal mereka? Nah, jawaban dari pertanyaan ini bakal ngajak kita jalan-jalan, menelusuri gurun pasir yang luas banget dan silsilah keluarga yang udah ada dari zaman dulu. Jazirah Arab itu punya dua sisi yang unik banget kayak koin. Di satu sisi, dia itu kayak benteng alami, dikelilingin gurun pasir ganas yang bikin susah banget ditaklukin. Tapi di sisi lain, lokasinya itu strategis banget, jadi persimpangan dunia, tempat ketemuannya peradaban, perdagangan, dan ide-ide baru. Setiap cerita besar kan pasti butuh panggungnya ya. Nah, panggung kita kali ini adalah geografi Jazirah Arab itu sendiri. Coba bayangin deh, sebuah daratan seluas 1,3 juta mil persegi. Itu gede banget. Itulah skala Jazirah Arab. Di sebelah baratnya ada Laut Merah, di timur ada Teluk Arab, di selatan Laut Arab, dan di utara dia berbatasan sama wilayah yang dulu dikenal sebagai Syam. Oke, panggungnya udah kita pahami. Sekarang, saatnya kita kenalan sama para aktor utamanya. Para sejarawan tuh biasanya ngebagi bangsa Arab kuno jadi 3 kelompok keturunan yang beda. Jadi, ada 3 klasifikasi utama. Pertama, Arab Ba'idah. Ini kaum-kaum kuno yang ceritanya udah hampir hilang di telan zaman. Kedua, ada Arab Aribah, yang dianggap sebagai Arab asli dari selatan. Dan ketiga, Arab Musta'libah, keturunan Nabi Ismail dari utara. Nah, untuk pembahasan kita kali ini, kita akan fokus ke kelompok kedua, Arab Aribah. Yuk kita zoom in ke Arab Aribah. Mereka ini juga dikenal sebagai Kohtaniyah, dan kampung halaman mereka itu di Yaman. Dari sana, mereka berkembang jadi banyak banget suku. Tapi ada 2 nama yang penting banget buat kita ingat. Himyar dan Kahlan. 2 cabang inilah yang bakal jadi pemain utama di cerita kita. Nah, disinilah cerita kita sampai ke titik puncaknya. Ada satu peristiwa besar yang bakal nyebarin orang-orang ini ke seluruh penjuru jazirah, yaitu eksodus besar-besaran dari Yaman. Ini bukan sekedar perpindahan kecil-kecilan loh. Coba bayangin, mayoritas dari salah satu cabang terbesar yaitu suku Kahlan itu berbondong-bondong pergi ninggalin tanah leluhur mereka. Ini adalah sebuah migrasi massal yang bakal mengubah segalanya. Pasti kita bertanya-tanya kan, apa sih yang bisa bikin seluruh suku nekat ninggalin rumah mereka dan memulai perjalanan yang penuh risiko ke tempat yang nggak dikenal? Ternyata, jawabannya itu adalah gabungan dari beberapa faktor yang kuat banget. Ada 3 alasan utama di balik eksodus ini. Pertama, tekanan ekonomi. Waktu itu Romawi mendominasi jalur laut yang bikin perdagangan darat andalan Yaman jadi mati suri. Kedua, bencana alam. Ada catatan sejarah yang nunjukin kemungkinan terjadinya banjir dahsyat. Dan yang ketiga, persaingan internal yang panas dengan kerabat mereka sendiri, klan Himyar, yang akhirnya bikin klan Kahlan milih buat cari nasib di tempat lain. Jadi mereka pergi kemana aja? Nah, eksodus ini ternyata nggak acak loh. Kita bisa melacak pergerakan mereka dalam 4 gelombang atau 4 perjalanan besar yang berbeda, masing-masing dengan tujuan dan takdirnya sendiri-sendiri. Kelompok pertama, dan mungkin yang paling berpengaruh, adalah suku Azd. Di bawah pimpinan sesepuh mereka, Imran bin Amr Muzayyikiyah, mereka memulai perjalanan panjang yang bikin keturunan mereka menyebar dan mendiami wilayah-wilayah penting di jazirah. Dan coba lihat jejak peninggalan mereka. Keturunan mereka, yaitu Aus dan Khazraj, jadi suku utama di Madinah. Klan Khuza'ah bahkan sempat menguasai Mekah. Ada lagi yang pergi jauh ke timur dan jadi Azd Uman, sementara klan Jafnah bergerak ke utara dan mendirikan kerajaan Ghassanid yang terkenal di Syam. Penyebarannya luar biasa kan? Kelompok kedua yang pindah adalah suku Lahm dan Judzam. Mereka ini bersekutu dan milih rute yang bawa mereka ke arah timur laut, ke dekat perbatasan Persia dan Romawi. Nah, pencapaian terbesar mereka ini di bidang politik. Dari garis keturunan mereka lah muncul Nashr bin Rabi'ah, yang anak cucunya nanti mendirikan kerajaan Al-Manazirah di Hira. Kerajaan ini jadi kekuatan besar di perbatasan utara Arabia. Oke, selanjutnya kita lihat kelompok ketiga, Bani Toyi. Mereka ini ngikutin jejak suku As ke utara, tapi mereka nemuin rumah baru di sebuah wilayah pegunungan yang unik. Ini nih detail yang keren banget. Mereka tinggal di antara 2 gunung yang namanya Aja dan Salma.
Kehadiran mereka di sana itu begitu kuat dan permanen, sampai-sampai seluruh wilayah itu akhirnya dikenal sebagai Pegunungan Sayi. Mereka benar-benar ngubah nama di peta cuma dengan kehadiran mereka. Kelompok terakhir dari klan Kahlan adalah Kindah. Nah, perjalanan mereka ini yang paling berliku. Mereka sempat singgah di Bahrain, terus pindah ke Hadramaut sebelum akhirnya nemuin tujuan akhir mereka di jantungnya Jazirah, yaitu wilayah Najd. Di Najd, mereka ini berhasil loh mendirikan sebuah kerajaan yang kuat dan disegani. Tapi, beda sama kerajaan-kerajaan lain, kekuasaan Kindah ini ternyata nggak bertahan lama. Kerajaannya runtuh secepat dia bangkit dan hampir nggak meninggalkan warisan yang berarti. Kisah tentang kebangkitan dan kejatuhan yang kilat. Jadi, apa arti dari semua pergerakan ini? Yuk, kita coba rangkum dampaknya dan kita lihat gambaran besarnya. Inilah inti dari semuanya. Eksodus besar dari Yaman ini pada dasarnya adalah peristiwa yang menggambar ulang peta suku di seluruh jazirah Arab. Dari satu titik di Yaman, sekarang jadi tersebar mozaik suku-suku yang kompleks, masing-masing dengan wilayah dan ceritanya sendiri. Keempat gelombang migrasi ini secara kolektif benar-benar mendefinisikan ulang lanskap demografi dan politik di seluruh jazirah. Mulai dari pemukim Az yang tersebar luas, sampai kerajaan-kerajaan yang berdiri kokoh di utara, peta manusia di Arabia udah berubah untuk selamanya. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang menarik. Peta manusia yang baru ini dengan semua aliansi, persaingan, dan wilayah barunya sekarang udah terbentuk. Pertanyaannya adalah, gimana tatanan baru ini akan menjadi panggung untuk peristiwa-peristiwa besar yang akan datang selanjutnya? Nah, itu pemikiran yang menarik untuk kita renungkan bersama.